Selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus yang diberkati oleh Tuhan. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita ada hari ini. Itu karena kemurahan Tuhan, belas kasih Tuhan kepada kita untuk menjalani hidup hari ini. Dan kita akan membaca firman Tuhan menjadi santapan rohani kita dalam Mazmur 28 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami ada karena belas kasih Tuhan. Tuntunlah kami selanjutnya dalam kehidupan ini dengan firman-Mu dan kuasa-Mu yang menuntun kami oleh kuasa Roh Kudus membaca dan mendengarkan firman-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, kami rindu untuk firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Mazmur 28 ayat 1 sampai 5 berbunyilah demikian bagi kita. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan, dan perbuatan tangannya ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Amin. Demikian, berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam segenap hidup kita. Saudara-saudara yang kekasih, tema kita adalah tetaplah berseru. Kita fokus kepada tetaplah berseru. Nah, saudara-saudara, dari tema ini pertanyaan kita, mengapa kita berseru kepada Tuhan? Sadarkah kita bahwa kita berseru karena ketidakmampuan kita sebagai manusia, dan kita perlu menghadirkan Tuhan dalam kehidupan ini. Berseru bukan karena saat kita tegang atau bimbang atau keadaan yang tegang atau keadaan juga yang tenang. Berseru sangatlah penting sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, karena kita sadar bahwa berseru itu menjadi bahagian dari hidup kita sehari-hari. Nah, kita melihat dari bacaan kita, Daud berseru pada saat ia tidak mampu menghadapi kehidupan. Musuh-musuhnya yang akan membinasakan dia. Dan itu berlandaskan kepada keyakinan bahwa hanya Tuhan yang dapat menolong dia. Dan karena itu dia berseru supaya Tuhan mendengarnya, menolongnya, mengangkatnya
Dan kehadiran Tuhan sangat dibutuhkan Daud setiap saat, karena memberi kekuatan yang luar biasa. Dan Tuhan adalah kekuatan satu-satunya dalam hidupnya. Dan jika Tuhan jauh daripadanya, ia menganggap dirinya seperti turun ke liang kubur. Dan ia yakin sangat-sangat membutuhkan Tuhan. Bukan saat dia tegang, tetapi juga tenang. Karena hanya dengan demikianlah Daud mampu menghadapi musuh-musuhnya, menghadapi persoalan kehidupan, karena ketidaksanggupan hidupnya, dan hanya Tuhan yang dapat menopangnya. Nah, saudara-saudara, ini menjadi pelajaran bagi kita. Ketidakmampuan kita harus menjadi dasar bagaimana kita harus berseru kepada Tuhan. Bukan saja pada saat tegang atau susah atau keadaan yang tidak mungkin lagi, tetapi juga pada saat kita tenang, saat kita berkat dari Tuhan, kita terus berseru bersyukur kepada Tuhan. Dan ini penting, saudara-saudara. Bukan karena ada musuh-musuh kita di sekitar, ada tekanan-tekanan hidup, tetapi pentingnya kita berseru. Kalau Daud berseru karena musuh-musuhnya dan berdoa agar musuhnya binasa, ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Kita harus mengasihi musuh kita sekalipun kita berada dalam bahaya maut. Sebab saudara-saudara, Tuhan mengasihi kita ketika kita mengasihi musuh-musuh kita. Kan itu diajarkan oleh Yesus, kasihilah musuhmu dan doakanlah, bukan pada kebinasaan. Jadi doa Daud di sini kepada Tuhan menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita mengindahkan Tuhan senantiasa dan mengasihi sesama, sekalipun kita berada dalam bahaya maut, tapi Tuhan akan mengasihi kita. Bahwa tidak ada seorang pun yang akan melenyapkan jiwa, sekalipun tubuh hancur, tetapi kasih Tuhan selalu ada pada kita. Karena itu pelajaran bagi kita. Kita juga mendoakan musuh-musuh kita. Daud mendoakan agar musuh-musuhnya diberi kesadaran, tidak berbuat jahat lagi. Dan itu disampaikannya kepada Tuhan, agar musuh-musuhnya mempunyai kesadaran. Dan ini sangat penting kita mendoakannya. Dan kita berseru senantiasa dalam hidup ini, sebab kita berada dalam situasi yang memang dalam kepanaan. Nah, saudara-saudara, hari ini kita ada banyak persoalan yang harus kita jawab, berseru kepada Tuhan. Bukan berdasarkan kemampuan kita, kecerdasan kita, tapi lebih penting adalah cerdas dalam kehadiran Allah. Setiap saat kita membutuhkan Ada. Kita mau hidup bersama-sama dengan Tuhan senantiasa. Itu kita berseru kepada Tuhan. Kita berseru supaya Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Karena banyak persoalan yang harus dijawab dalam iman kepada Tuhan. Apa saja itu dalam kehidupan kita. Karena itu mari saudara-saudara kita yang percaya, kita bersandar kepada Tuhan, kita menghadirkan Tuhan setiap saat. Bahwa memang hidup bersama Tuhan memberi kekuatan yang luar biasa.
dalam menjalani kehidupan ini. Kristus telah berjanji, aku menyertai engkau sampai akhir zaman, ketika kita melakukan kehendak Allah. Jadi kalau Allah menyertai kita setiap sampai akhir zaman, Tuhan juga menginginkan kita untuk melakukan kehendak. Ingat saudara-saudara, jika Tuhan mengizinkan kita hari ini kita mendengar firman Allah, mari kita lakukan apa kehendak Allah dalam hidup kita. Kita berseru kepada Allah. Hanya Dia yang dapat menolong kita. Hanya Dia yang dapat memberi kekuatan kita, bukan kepada yang lain. Kristus itulah Tuhan yang sanggup menolong kita. Kita berseru kepadanya. Mari jemaat, dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, baik senang maupun tegang, kita berseru kepada Tuhan. Senantiasa wajib bagi kita untuk berseru kepada Tuhan, dan hanya Dia tempat perlindungan. Amin. Mari kita berdoa saudara-saudara. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami ada hari ini. Tuhan izinkan untuk kami ada sebagaimana ada. Tuhan izinkan kami untuk menikmati berkat Tuhan. Tuhan izinkan kami menghadapi segala persoalan hidup, baik sakit maupun sehat. Kami berseru kepadamu Tuhan senantiasa, sebab hanya Engkaulah Allah satu-satunya di dalam Kristus yang menolong kami, yang menghadirkan kami hari ini. Terima kasih Bapa. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh ada sebagaimana hidup bersama Tuhan senantiasa. Yang sakit juga bersama Tuhan, yang susah bersama Tuhan, yang berduka bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Di dalam Kristus kami mengucap syukur. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan diberkatinya. Hari ini kita ada karena kemurahan-Nya. Haleluya.